Jika seorang pria mengabaikanmu, reaksi paling umum adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Tapi bagaimana jika kukatakan padamu bahwa sikapnya yang acuh tak acuh itu sebenarnya lebih banyak mengungkap kelemahannya sendiri daripada kekurangan apapun dalam dirimu? Carl Jung pernah berkata bahwa apa yang kita proyeksikan pada orang lain seringkali hanyalah cerminan dari apa yang kita takuti dalam diri kita sendiri. Jadi, mengapa seorang pria memilih untuk mengabaikanmu? Apa yang ada di balik sikap yang tampak dingin itu, namun pada kenyataannya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam? Apa yang coba ia sembunyikan darimu dan bahkan mungkin dari dirinya sendiri? Psikologi pria, sama seperti psikologi wanita, penuh dengan bayang-bayang, bagian-bagian tak sadar yang berusaha keras kita tekan. Jung menyebut ini sebagai shadow atau sisi bayangan, bagian dari kepribadian kita yang tidak mau kita akui keberadaannya. Seorang pria yang mengabaikanmu mungkin tanpa sadar sedang memproyeksikan rasa tidak amannya sendiri, ketakutannya akan ikatan, atau bahkan rasa rendah diri yang tidak sanggup ia hadapi. Kenyataannya, seringkali kelemahan terbesarnya justru terletak pada apa yang paling keras ia coba sembunyikan. Tapi apa yang membuat seorang pria bertindak seperti ini? Apakah itu karena harga diri, sikap dingin secara emosional, atau jauh di lubuk hatinya, ia takut bahwa dengan memberimu perhatian, ia mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang lebih suka ia simpan rapat-rapat? Keheningannya mungkin bukanlah tanda kekuatan, melainkan gejala dari konflik batin yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Dan Jung sudah mengatakan bahwa sampai alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kau akan menyebutnya takdir. Mungkinkah pria ini benar-benar memegang kendali, atau ia hanya menjadi tawanan dari bayang-bayangnya sendiri? Disinilah banyak wanita melakukan kesalahan fatal. Mereka menafsirkan keheningan itu sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Mereka mencoba membuktikan nilai mereka, menarik perhatiannya, untuk memecahkan misteri pria ini. Tapi Jung mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada integrasi, bukan pada pengejaran yang putus asa. Apa yang terjadi ketika kamu berhenti bereaksi terhadap keheningannya, dan sebaliknya fokus pada apa yang diajarkan oleh keheningan itu tentang dirimu sendiri? Apa yang terjadi ketika kamu menyadari bahwa seringkali kelemahan terdalam seorang pria justru terletak pada ketidakmampuannya menghadapi apa yang ia rasakan untukmu? Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi apa artinya sebenarnya ketika seorang pria mengabaikanmu dan bagaimana kelemahannya justru bisa menjadi keuntungan terbesarmu. Kamu akan melihat sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa mengakuinya, dan begitu kamu memahaminya, kamu tidak akan pernah lagi terpengaruh oleh keheningannya. Dia pergi dan mengabaikanmu karena dia yakin kamu akan selalu ada di sana. Dia percaya dia bisa kembali kapan saja dan menemukanmu sama seperti sebelumnya, selalu tersedia, penuh perhatian, menunggu remah-remah perhatian darinya. Tapi apa yang terjadi ketika kepastian itu menghilang? Apa yang terjadi ketika dia menyadari bahwa kamu bukan lagi wanita yang bisa ditebak dan dianggap remeh? Carl Jung mengatakan bahwa ilusi terbesar manusia adalah percaya bahwa ia dapat mengendalikan apa yang tidak ia pahami. Dan kenyataannya adalah seorang pria baru merasakan dampak dari sebuah ketiadaan ketika ia menyadari bahwa rasa aman yang pernah ia miliki telah berubah menjadi ketidakpastian. Kelemahannya tidak terletak pada meninggalkan atau mengabaikanmu. Kelemahannya terletak pada keyakinannya bahwa tidak akan ada yang berubah, bahwa kamu akan selalu ada di sana untuk memuaskan egonya. Tapi ketika kamu berhenti bereaksi, berhenti menunjukkan minat, berhenti menawarkan perhatian tak tergoyahkan yang selalu ia anggap remeh, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi menjadi bidak pasif dalam ceritanya, dan berubah menjadi sebuah teka-teki, sesuatu yang tidak bisa lagi ia pecahkan dengan mudah. Dan disinilah dia mulai masuk ke dalam konflik, karena menurut Jung, manusia takut pada apa yang tidak bisa mereka prediksi. Keraguan lebih menggerogoti daripada kehilangan. Berapa banyak wanita yang jatuh ke dalam perangkap mencoba mendapatkan perhatian pria yang mengabaikan mereka. Mereka mengunggah status-status sindiran, memeriksa apakah dia telah melihat story mereka, mencoba untuk tetap hadir dengan segala cara yang mungkin. Tapi semua ini hanya memperkuat ilusinya bahwa dia memiliki kuasa atas dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Permainan yang sesungguhnya berubah ketika kamu mengerti bahwa ketidakhadiranmu lebih berharga daripada upaya putus asa untuk diperhatikan. Ketika dia menyadari bahwa kamu tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi bereaksi terhadap unggahannya, tidak lagi berusaha untuk terlihat,
sebuah jurang terbuka di benaknya. Wanita yang ia kira ia kenal tidak ada lagi. Dan inilah kelemahan besar pertama dari seorang pria yang mengabaikanmu. Dia hanya merasa memegang kendali selama dia percaya kamu masih tersedia. Ketika keyakinan itu hancur, dia memasuki kondisi ketidakpastian yang bisa membuatnya melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Mempertanyakan apakah dia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Jung berkata bahwa semua yang kita tolak pada orang lain adalah cerminan dari apa yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Dan seringkali seorang pria mengabaikan seorang wanita karena dia tidak mau menghadapi dampak yang wanita itu berikan padanya. Tapi apa yang terjadi jika tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah kehilangan dampak itu? Sekarang mari kita melangkah lebih jauh. Apakah kamu ingin tahu 5 titik paling sensitif dari seorang pria yang menjauh dan mengabaikanmu? Titik-titik yang ketika disentuh dapat membuat pria paling angkuh sekalipun mempertimbangkan kembali sikapnya. Tetaplah bersamaku karena apa yang akan datang selanjutnya mungkin akan mengubah caramu memandang permainan ini sepenuhnya. Ketika kamu menghilang dari hidupnya, dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya tidak ada. Tiba-tiba, kehadiran yang ia anggap remeh itu hilang. Dan tanpa disadari, kamu memberinya sedikit dosis dari obatnya sendiri. Keheningan yang dulu ia gunakan untuk merasa memegang kendali, kini berbalik melawannya. Carl Jung berkata bahwa jiwa manusia menyeimbangkan diri di antara hal-hal yang berlawanan. Dan ketika satu ekstrem menghilang, ekstrem yang lain akan menguat. Jika sebelumnya dia merasa nyaman mengabaikanmu, sekarang ketidaknyamanan mulai muncul. Ketiadaan memiliki efek yang kuat. Itu membuatnya memperhatikan ruang yang dulu kamu tempati, dan kekosongan itu mulai membebaninya. Tak lama kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda. Kamu menyadari dia melihat storymu, memberikan reaksi pada sebuah unggahan, meninggalkan komentar yang samar, seolah-olah dia berkata, "Aku masih di sini." Tapi apa yang telah berubah? Perbedaannya adalah sekarang dia tidak lagi memiliki kepastian bahwa kamu akan selalu tersedia. Perhatian yang dulu ia terima tanpa usaha, rasa penting yang ia rasakan dengan mengabaikanmu, kini telah menjadi kelemahan terbesarnya. Jung mengajarkan kita bahwa pikiran manusia mencari keseimbangan, dan ketika sesuatu yang konstan menghilang, otak memasuki kondisi waspada. Dan itulah efek yang telah kamu timbulkan padanya. Titik lemah kedua dari seorang pria yang mengabaikanmu adalah rasa aman yang ia rasakan karena tahu kamu ada di sana menunggunya. Pria yang memakan rasa tidak aman seorang wanita melakukannya, karena itu memberinya rasa kuasa atas situasi. Jika dia merasakan bahwa kamu percaya, kamu tidak bisa hidup tanpanya, bahwa kamu takut kehilangannya, atau bahwa kamu berpikir kamu tidak akan menemukan orang yang lebih baik, maka dia merasa nyaman mengabaikanmu. Tapi segalanya berubah saat kamu membuktikan sebaliknya. Ketika kamu memproyeksikan kepercayaan diri, ketika energimu bukan lagi energi kekurangan, tetapi kelimpahan, sesuatu di dalam dirinya menjadi tidak seimbang. Jung berkata bahwa apa yang kita lawan akan tetap ada. Dan ketika seorang pria menyadari bahwa dia kehilangan kendali yang ia kira ia miliki atas dirimu, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya, ketidakpastian. Permainan berubah ketika kamu memperkuat harga dirimu dan berhenti mengejar remah-remah perhatian. Kamu tidak perlu membuktikan apapun atau mengejar siapapun. Seorang wanita yang mengenal dirinya sendiri, yang tahu nilainya sendiri, tidak perlu mengemis untuk dilihat. Dia Jedno Stavno menjadi tak tertahankan karena dia tidak menempatkan dirinya pada posisi seseorang yang membutuhkan. Ketika kamu mencapai tingkat kepercayaan diri ini, kamu tidak hanya merebut kembali kekuatanmu, tetapi juga merusak rasa amannya. Dia tidak lagi memiliki kepastian bahwa dia bisa mengabaikanmu kapanpun dia mau. Dan pada saat itulah dia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika dia sudah tidak ada lagi saat aku ingin kembali? Sebelum beralih ke titik lemah ketiga dari seorang pria yang mengabaikanmu, aku ingin bertanya, pernahkah kamu berada dalam situasi seperti ini? Pernahkah kamu merasa seorang pria mengabaikanmu karena dia tahu dia bisa melakukannya tanpa konsekuensi? Jika konten ini membantumu, berikan suka sekarang juga dan beritahu aku di kolom komentar dari mana kamu menonton video ini. Dan jangan pergi dulu, karena di akhir tulisan ini, aku akan memberitahumu cara tepat untuk membuat seorang pria yang menjauh belajar untuk menghargaimu dan bahkan takut kehilanganmu. Jadi, tetaplah bersamaku karena sekarang kita akan menuju ke titik lemah berikutnya yang dapat mengubah permainan ini sepenuhnya. Ketika seorang pria menjauh dan mengabaikanmu, dia melakukannya dengan kesombongan seseorang yang percaya
bahwa dia adalah pusat dari duniamu. Dia merasa unik, seolah-olah kehadirannya sangat penting bagi kebahagiaanmu. Dan tahukah kamu mengapa? Karena banyak wanita tanpa sadar memelihara ilusi itu. Mereka terhanyut dalam hubungan, mencurahkan seluruh energi mereka padanya, dan lupa bahwa ada area lain dalam hidup mereka yang juga pantas mendapatkan perhatian. Carl Jung berkata bahwa apa yang kita berikan energi akan tumbuh, dan ketika semua energimu terfokus pada seorang pria yang mengabaikanmu, kamu hanya memperkuat kekuatan yang ia yakini ia miliki atas dirimu. Tapi bagaimana jika tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bukan lagi satu-satunya titik menarik dalam hidupmu? Titik lemah ketiga dari seorang pria yang mengabaikanmu adalah perasaan eksklusivitas yang ia yakini ia miliki. Untuk memutus siklus ini, kamu perlu melemahkan perasaan superioritas yang membuatnya tetap berada di zona nyamannya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperkuat hubunganmu sendiri, dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, dengan orang-orang yang membuatmu merasa dihargai dan utuh. Mungkin tanpa disadari, kamu menjauh dari koneksi-koneksi itu, menempatkan semua perhatianmu pada pria yang sekarang mengabaikanmu. Tapi ketika kamu terhubung kembali dengan orang-orang di sekitarmu, sesuatu yang kuat terjadi. Hidupmu mendapatkan perspektif baru, warna-warna baru. Kamu mulai menyadari bahwa dia bukanlah dan tidak pernah menjadi satu-satunya pilar kebahagiaanmu. Ini tidak berarti kamu harus keluar dan mencari pria lain untuk menggantikannya. Sebaliknya, intinya bukanlah menemukan orang lain, tetapi memperluas pandanganmu tentang dunia. Ketika kamu memperkuat ikatan sosialmu, kamu membuka diri untuk bertemu orang-orang baru, menjelajahi lingkungan baru, dan kehadiranmu menjadi lebih magnetis. Dan tahukah kamu apa yang terjadi padanya pada saat itu? Perasaan menjadi tak tergantikan mulai runtuh. Jung berkata bahwa manusia takut kehilangan kendali atas apa yang mereka yakini mereka miliki. Dan ketika seorang pria menyadari bahwa dia bukan lagi pusat duniamu, dia mulai merasakan persis apa yang pernah ia buat kamu rasakan, ketidakpastian. Kelemahan besar lainnya yang ia bawa tanpa sadar adalah kebutuhannya untuk merasa penting bagimu. Banyak pria meyakinkan diri mereka sendiri bahwa seorang wanita membutuhkan mereka secara emosional atau finansial, dan ini memberi mereka rasa aman yang palsu. Tapi ketika kamu menunjukkan padanya bahwa hidupmu tidak bergantung pada kehadirannya, bahwa kamu tidak membutuhkannya, melainkan memilih siapa yang pantas berada di sisimu, sesuatu berubah. Kamu bukan lagi wanita yang membutuhkan, yang bisa ia abaikan tanpa konsekuensi. Kamu menjadi wanita mandiri, yang tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Dan itu membuatnya takut, karena itu berarti jika dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia harus membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Dan disinilah permainan berubah total. Dia bisa mengabaikanmu jika dia mau. Tapi ketika kamu berubah, ketika kamu tumbuh, ketika kamu menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri, dia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atas dirimu. Dia menyadari bahwa bukan kamu yang kehilangan, melainkan dia. Sebelum melanjutkan ke nasihat terakhir, yang akan menunjukkan cara membuat seorang pria yang menjauh belajar menghargaimu dan bahkan lebih takut kehilanganmu, aku ingin bertanya, pernahkah kamu memperhatikan pola ini dalam sebuah hubungan? Ceritakan di kolom komentar. Dan jika video ini membuka matamu, berikan suka karena apa yang akan datang selanjutnya dapat mengubah caramu menangani situasi ini sepenuhnya. Jadi, tetaplah bersamaku karena sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari teka-teki ini. Harga diri seorang pria adalah salah satu titik paling sensitifnya dan juga salah satu kelemahan terbesarnya ketika dia memilih untuk menjauh dan mengabaikanmu. Carl Jung berkata bahwa identitas seseorang dibangun dari proyeksi dan cerminan yang ia terima dari orang lain. Ketika seorang pria merasa dikagumi, diinginkan, dan dihargai oleh seorang wanita, ia menerima dorongan harga diri yang memuaskan egonya, membuatnya merasa memegang kendali. Tapi apa yang terjadi ketika sumber validasi itu terputus? Apa yang terjadi ketika tiba-tiba dia tidak lagi merasakan perhatian tanpa syarat darimu? Dia menjadi rentan karena fondasi yang menopang kepercayaan dirinya menghilang begitu saja. Kebenaran besarnya di sini adalah bahwa kebanyakan pria tidak menyadari dampak kehadiran seorang wanita sampai wanita itu menarik diri secara emosional. Tidak perlu mengabaikannya secara fisik atau memainkan permainan yang tidak perlu. Dampak sebenarnya terjadi ketika kamu berhenti memperlakukannya sebagai seseorang yang istimewa. Ketika kamu berhenti membesar-besarkan kehadirannya, ketika dia menjadi hanya orang lain di duniamu, itu memengaruhi jiwanya
dengan cara yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Jung berkata bahwa alam bawah sadar manusia bertindak secara simbolis. Dan ketika seorang pria merasakan bahwa wanita yang pernah mengangkatnya tidak lagi berperilaku sama, dia merasa kehilangan sesuatu yang berharga, bahkan jika dia tidak mengerti persis apa itu. Ini adalah salah satu titik lemah paling kuat dari seorang pria. Dia terbiasa diinginkan dan dikagumi, tanpa harus melakukan apapun untuk mempertahankan status itu. Tetapi begitu validasi itu menghilang, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Apa yang dulunya hanya kenyamanan menjadi kebutuhan, kekosongan yang tidak ia tahu cara mengisinya. Dan justru disitulah kamu harus selangkah lebih maju. Daripada mengemis perhatian atau mencoba membuktikan nilaimu, kamu cukup menarik energi itu darinya dan mengalihkannya pada dirimu sendiri. Kamu menjadi wanita yang tidak membutuhkannya untuk merasa luar biasa. Dan pergeseran itu membuatnya menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang pernah ia anggap remeh. Rahasia untuk memengaruhi harga dirinya secara cerdas adalah dengan menerapkan prinsip timbal balik. Jung berkata bahwa hubungan adalah cermin, dan jika kamu selalu mencerminkan kekaguman, hasrat, dan perhatian padanya, tanpa menerima hal yang sama sebagai balasannya, dia tidak akan pernah merasa perlu untuk menghargainya. Ketika kamu memelihara harga dirinya, ketika kamu memberinya kepercayaan dan kasih sayangmu, kamu harus yakin bahwa kamu menerima hal yang sama sebagai balasannya. Jika dia merasa bisa mendapatkan segalanya darimu tanpa usaha apapun, jika dia percaya dia pantas mendapatkan dedikasimu hanya dengan ada, dia tidak akan pernah benar-benar merasakan nilaimu yang sebenarnya. Dan itulah mengapa begitu banyak wanita berakhir frustrasi, karena mereka memberikan segalanya dengan harapan bahwa suatu hari nanti di masa depan yang tidak pasti, dia akhirnya akan mengenali dan membalasnya. Tapi inilah perubahan yang perlu kamu lakukan sekarang. Seorang wanita yang tahu nilainya sendiri tidak pernah memberikan segalanya secara gratis. Dia mengerti bahwa dalam suatu hubungan harus ada keseimbangan. Dan sekarang, sebelum beralih ke nasihat terakhir yang akan menunjukkan cara membuat seorang pria yang menjauh merasa takut kehilanganmu dan belajar menghargaimu, aku ingin bertanya, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu merasa memberi lebih banyak daripada yang kamu terima? Ceritakan di kolom komentar. Dan jika video ini membuka matamu, berikan suka karena apa yang akan datang selanjutnya dapat mengubah caramu menangani situasi ini sepenuhnya. Jadi, tetaplah bersamaku karena sekarang kita mencapai bagian terpenting dari semua ini. Pergeseran besar terjadi ketika kamu mengerti bahwa cara seorang pria memperlakukanmu adalah cerminan langsung dari bagaimana dia memandang nilainya sendiri dalam hidupmu. Jika dia merasa bisa mengabaikanmu dan kamu akan tetap ada di sana, tersedia, menunggu remah-remah perhatian, dia tidak akan pernah takut kehilanganmu. Carl Jung menjelaskan bahwa manusia memiliki dorongan bawah sadar untuk menguji batasan orang lain, untuk memahami sejauh mana mereka bisa melangkah tanpa konsekuensi. Dan banyak pria melakukan ini dalam hubungan tanpa menyadarinya. Mereka menjauh, mengabaikan, bersikap acuh tak acuh, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan, wanita itu akan tetap ada di sana. Tapi bagaimana jika kepastian itu tiba-tiba menghilang? Ketika kamu berhenti menawarkan validasi gratis dan menghilangkan rasa aman yang pernah ia rasakan, egonya memasuki krisis. Dia sudah terbiasa dengan gagasan bahwa perhatianmu dijamin, sesuatu yang bisa ia dapatkan tanpa usaha. Tetapi saat dia menyadari bahwa dia harus bekerja untuk mendapatkannya kembali, dia merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa tidak aman. Jung berkata bahwa jiwa manusia mencari pola dan prediktabilitas. Dan ketika seorang wanita mengubah perilakunya secara tak terduga, seorang pria yang mengira dia memegang kendali mulai mengalami ketidaknyamanan yang mendalam. Dia menyadari bahwa permainan telah berubah dan sekarang dialah yang harus membuktikan dirinya kepadamu. Inilah perbedaan antara wanita yang dihargai dan wanita yang diabaikan. Yang pertama mengerti bahwa perhatiannya adalah hadiah, bukan kewajiban. Dia tidak mengejar, dia tidak mengemis, dia tidak menerima kurang dari yang pantas ia dapatkan. Dan ketika seorang pria merasa bahwa dia mungkin kehilangannya, dia terpaksa mempertimbangkan kembali perilakunya. Keinginannya untuk mengendalikan berubah menjadi kebutuhan untuk diterima kembali. Tetapi kuncinya di sini adalah bahwa pada titik ini, kamu tidak lagi menunggu persetujuannya. Kamu telah menjadi wanita yang memilih siapa yang pantas berada di sisinya. Dan pergeseran pola pikir inilah yang akhirnya membuatnya menyadari nilaimu yang sebenarnya.
Tapi ada detail yang lebih penting lagi. Agar dampak ini nyata, kamu perlu bertindak dengan tulus. Ini bukan tentang berpura-pura tidak tertarik atau memainkan permainan pikiran. Ini tentang benar-benar memahami bahwa kamu tidak pernah harus mengemis perhatian siapapun. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang wanita adalah hidup dengan harapan bahwa seorang pria suatu hari nanti akan mengakui nilainya, sementara dia sendiri tidak mengakuinya. Jung berkata bahwa apa yang kita terima pada orang lain adalah cerminan dari apa yang kita terima dalam diri kita sendiri. Jika kamu menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan, jika kamu terus berinvestasi pada seseorang yang tidak berinvestasi padamu, inilah pesan yang kamu kirimkan ke alam bawah sadarmu sendiri, bahwa kamu tidak cukup, dan keyakinan ini perlu dipatahkan. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika seorang pria menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkannya untuk merasa luar biasa. Bayangkan kebingungan di benaknya ketika dia mengerti bahwa tiba-tiba dia tidak lagi memiliki kendali yang ia kira ia miliki. Pada saat itulah dia merasakan ketakutan, takut kehilanganmu, takut tidak lagi menjadi penting, takut menyadari bahwa mungkin dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan saat itulah kamu akhirnya memegang kendali. Jadi, sebelum melanjutkan ke nasihat terakhir, aku ingin bertanya padamu, pernahkah kamu memperhatikan dinamika ini dalam hidupmu? Pada akhirnya, pertanyaan besar yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri bukanlah tentang dia, melainkan tentang kamu. Mengapa kamu menerima begitu sedikit, padahal kamu selalu pantas mendapatkan jauh lebih banyak? Carl Jung berkata bahwa apa yang tidak kita hadapi dalam diri kita sendiri, akhirnya kita proyeksikan keluar. Apakah kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu mengkhawatirkan seorang pria yang mengabaikanmu? Khawatir tentang apa yang ia rasakan, apa yang ia inginkan, apa yang ia pikirkan? Maka mungkin sudah saatnya bertanya pada diri sendiri, di mana dedikasi yang sama ketika menyangkut dirimu sendiri? Apakah pada suatu titik kamu meletakkan harga dirimu di tangannya? Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang wanita adalah berpikir bahwa dia perlu membuktikan nilainya kepada seseorang yang seharusnya sudah melihatnya sendiri. Kenyataannya memang pahit, tetapi juga membebaskan. Jika seorang pria merasa bisa mengabaikanmu tanpa kehilangan apapun, maka dia tidak akan pernah benar-benar menghargaimu. Dan jika dia percaya dia bisa kembali kapan saja dan menemukanmu sama saja tanpa harus melakukan apapun untuk mendapatkan tempatnya, maka dia tidak akan pernah takut kehilanganmu. Kamulah yang mengajari orang lain bagaimana kamu pantas diperlakukan. Kamulah yang menentukan batasan dari apa yang kamu terima dan apa yang tidak. Dan jika sampai sekarang kamu belum dihargai, mungkin sudah waktunya untuk mengubah dinamika ini sepenuhnya. Dan kenyataannya, jauh di lubuk hati, semua ini bukan tentang dia. Ini tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jung berkata bahwa semua yang kita tarik adalah cerminan dari apa yang kita bawa di dalam diri. Jika kamu terus-menerus menemukan pria yang mengabaikanmu, yang menjauh, yang tidak memberimu prioritas yang pantas kamu dapatkan, maka inilah saatnya untuk melihat ke dalam. Kapan kamu menerima perlakuan semacam ini? Kapan kamu mulai berpikir kamu perlu berjuang untuk mendapatkan perhatian seseorang? Karena seorang wanita yang tahu nilainya sendiri tidak pernah perlu mengemis untuk dilihat. Dia proste bersinar dengan sendirinya. Dan inilah poin krusialnya. Pria yang mengabaikanmu hari ini mungkin tampak percaya diri, tetapi jauh di lubuk hatinya dia takut. Takut kehilangan kendali. Takut tidak lagi menjadi pusat duniamu. Takut menyadari bahwa mungkin dia telah menyia-nyiakan perhatian seorang wanita yang luar biasa. Dan jika kamu mengikuti semua yang telah kamu pelajari di sini, jika kamu memperkuat harga dirimu, menjadi mandiri secara emosional, dan tidak pernah lagi menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan, dia akan merasakan perubahan itu. Dan pada saat itu, dia akan memiliki dua pilihan. Entah dia belajar untuk menghargaimu, atau dia menyadari bahwa dia tidak pernah memiliki kekuatan sebanyak yang ia kira atas dirimu. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar menginginkan seseorang yang hanya mengakui nilaimu ketika dia takut kehilanganmu? Bukankah sudah saatnya mengubah perspektifmu dan memahami bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang yang memilihmu tanpa permainan, tanpa tes, tanpa kamu harus membuktikan apapun? Seorang wanita yang memiliki pilihan tidak pernah putus asa karena seorang pria yang menjauh, karena dia tahu bahwa pada akhirnya cinta sejati tidak perlu dipaksakan. Cinta sejati mengalir. Dan jika kamu harus berjuang hanya untuk dilihat, mungkin sudah saatnya berhenti berjuang dan mulai memprioritaskan dirimu sendiri. Apa yang telah kamu pelajari di sini hari ini
bukan hanya tentang membuat seorang pria merasakan ketiadaanmu. Ini tentang menjadi wanita yang tidak pernah lagi harus mengemis perhatian. Ini tentang bagaimana berhenti menjadi seseorang yang menunggu pesan, tanda, atau validasi. Dan sebaliknya, menjadi seseorang yang einfach menjalani hidupnya karena dia tahu bahwa cinta diri adalah apa yang benar-benar menarik segala sesuatu yang berharga. Karena saat kamu mengubah energimu, seluruh dunia meresponsnya. Dan pria yang pernah berpikir bisa mengabaikanmu itu tiba-tiba mendapati dirinya putus asa untuk memenangkan kembali apa yang telah ia hilangkan. Dan sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu ingin tetap terjebak di tempat yang sama, menunggu seorang pria akhirnya mengakui nilaimu? Atau apakah kamu ingin menjadi wanita yang tidak pernah lagi harus khawatir tentang itu, karena dia sudah tahu persis siapa dirinya? Jawabannya ada di dalam dirimu, begitu juga pilihannya. Karena pada akhirnya, yang benar-benar membuatmu kuat bukanlah efek yang kamu berikan pada orang lain, tetapi caramu melihat dirimu sendiri. Dan begitu kamu mempelajari ini, kamu tidak akan pernah lagi menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Jika tulisan ini membuka pikiranmu, jika ini membuatmu melihat sesuatu dari perspektif baru, sekarang aku punya satu permintaan untukmu. Berlanggananlah ke channel ini dan aktifkan notifikasi untuk terus menerima konten seperti ini, karena kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar video yang membuatmu merenung. Kamu pantas mendapatkan seluruh jalur transformasi, dan ini hanyalah permulaan. Dan tentu saja, jika konten ini membantumu, berikan suka sekarang juga. Ini tidak hanya membantuku untuk terus membawakan topik-topik yang benar-benar membuat perbedaan, tetapi juga membantu wanita lain yang perlu mendengar ini tahu bahwa mereka tidak sendirian. Jadi, jika kamu pernah mengalami situasi seperti ini, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita bicarakan. Dan terakhir, ingatlah, kekuatan itu selalu ada di tanganmu. Kamu hanya perlu menyadarinya. Sekarang pergilah dan jalani hidup yang pantas kamu dapatkan, tanpa menunggu, tanpa ragu, tanpa mengemis untuk apapun. Karena wanita yang tahu nilainya tidak pernah harus meminta apa yang seharusnya sudah menjadi miliknya.